Baik, perkenalkan nama saya Ditya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotografi dengan tema human photography. Eh, Sebelum itu saya juga akan memberikan contoh bagaimana eh, pengambil gambar atau menangkap gambar dengan menggunakan media smartphone. Eh, Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, langsung masuk ke materi. Pertama, saya akan menjelaskan dengan pengertian human fotografi. Apa sih human fotografi? Human fotografi adalah jenis atau teknik fotografi yang berfokus pada subjek manusia. Fotografi ini bertujuan untuk menangkap keindahan atau emosi dan cerita dari seseorang yang kalian tangkap, ambil gambar. Lalu fotografi ini pula dapat digunakan dalam potret formal maupun dalam momen spontan. Dan human fotografi juga banyak digunakan dalam potret pribadi, dokumenter, foto jurnalistik, dan editorial. Nah, contohnya untuk foto potret pribadi, kalian bisa seperti di saat kalian sedang menjalankan pernikahan contohnya. Itu juga termasuk momen-momen yang sangat penuh dengan emosi. Lalu juga pasti ada suatu cerita dalam foto tersebut. Dan juga untuk dokumenter tersendiri, kalian bisa menangkap bahwa dalam kejadian tersebut apa yang sedang mereka rasakan dan juga apa yang mereka lakukan. Nah, human fotografi ini juga harus bisa menyampaikan pesan dan emosi yang mendalam. Seringkali mampu berbicara meskipun foto, jadi ada makna tersendiri dari gambar tersebut. Dengan belajar human fotografi, kita juga dapat belajar menyampaikan cerita melalui visual dan juga menambah pemahaman tentang sisi lain humanis dalam seni visual. Oke, dalam human fotografi juga memiliki komponen penting. Yang pertama ada komposisi. Apa sih komposisi? Komposisi adalah penempatan subjek dalam bingkai dalam gambar kalian, pengambilan gambar untuk menambah nilai estetika dan juga keseimbangan visual dalam pengambilan gambar dalam foto. Lalu teknik komposisi juga ada banyak guys, tapi ini saya kasih dasarnya aja, ada 3 seperti rule of third, symmetry, dan juga leading lines. Lalu yang kedua ada pencahayaan yang tepat juga mampu menciptakan suasana dalam foto, seperti sumber cahaya yang dapat berupa cahaya alami kayak matahari atau cahaya buatan. Kalian bisa pakai cahaya dari alam yang benar-benar dari matahari langsung, dan juga bisa menggunakan cahaya buatan seperti senter atau lampu studio dan lain-lain. Lalu yang ketiga juga sangat penting, yaitu ekspresi dan emosi. Apa sih ekspresi dan emosi? Ekspresi dan emosi adalah momen subjek yang menjadi inti dari teknik human fotografi. Di fotografer perlu menunggu atau memancing ekspresi yang autentik agar foto terlihat alami dan menyentuh emosi penonton. Jadi bagaimana cara kalian ingin menyampaikan pesan dalam foto visual, itu sangat perlu. Jadi bagaimana objek sedang sedih, apa yang mereka rasakan, bagaimana objek terlihat senang, itu dapat tersampaikan dengan baik. Dan juga yang keempat ada latar belakang mendukung cerita yang ingin disampaikan. Latar belakang yang ramai atau tidak relevan dapat mengganggu perhatian subjek. Nah, latar belakang ini jika kalian ingin mengambil objeknya hanya satu, sangat penting sekali memerlukan latar belakang yang tidak mengganggu objek tersebut. Jadi jika kalian ingin mengambil seorang yang sedang sedih atau apapun itu, diusahakan jangan ada yang mengganggu subjek yang sedang terlihat sedih, karena
objek subjek akan kalah dengan latar belakang tersebut, terkecuali kalau memang kalian ingin mengambil subjeknya lebih dari satu, ada banyak, mereka sedang berinteraksi atau dan lain-lain, itu yang penting background juga ramai bisa, cuman tetap harus yang jadi poin utama itu adalah objek yang ingin kalian ambil, yang ingin kalian sampaikan melalui visual tersebut dari foto tersebut. Lalu yang terakhir ada storytelling. Foto yang baik memiliki cerita di baliknya. Dalam human fotografi, foto harus dapat memberikan konteks atau cerita tentang subjek melalui ekspresi, pakaian, lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau jika ingin kalian mengambil teknik human fotografi, kalian juga perlu adanya cerita agar penonton juga dapat memahami foto apa yang kalian tangkap atau kalian ambil. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh hasil dan juga sebutan apa dalam teknik pengambilan ini. Yang pertama ada potret, bisa kalian lihat. Yang pertama ini dengan menggunakan teknik close up, jadi ekspresi dari subjek kalian terlihat jelas, dan juga pori-porinya, detail dari wajahnya kalian bisa kalian sampaikan melalui visual. Lalu yang kedua ada model. Nah, model ini kalian intinya ekspresi dan juga seluruh tubuhnya, dan juga yang kedua ada model. Nah, model ini kalian mengambil secara keseluruhan subjek ya, tidak seperti yang contoh yang pertama tadi hanya wajah, karena teknik pengambilannya adalah close up. Nah, untuk yang model ini kalian sangat penting subjek untuk lebih terlihat posenya agar terlihat menarik. Nah, ini ada 3 contoh yang saya berikan, ada yang berdiri, ada yang duduk. Ini tergantung pakaian atau apa yang ingin mereka subjek sampaikan dengan pose itu. Lalu yang ketiga ini saya akan memberikan human interest. Human interest itu lebih ke ini yang sangat lebih terasa untuk ekspresi dan juga emosi yang mereka sampaikan ya, yang ingin kalian sampaikan, fotografer sampaikan. Jadi apa subjek sedang melakukan apa dan terlihat seperti apa. Jadi yang untuk contoh pertama ini ada seorang kakek dan juga cucunya, yang pasti mereka sedang memancing dan mereka terlihat bahagia. Terlihat sekali ekspresi dari kakek dan juga anak tersebut ketika sedang mendapatkan ikan. Dan lalu yang kedua ada wanita sedang melukis dan terlihat sangat fokus, dan bisa kalian lihat kita bisa langsung tahu bahwa sedang apa dan apa yang mereka rasakan. Lalu yang foto ketiga ini sangat penting sekali ketika background yang ramai, tapi kita tetap bisa berfokus kepada subjek yang sedang memainkan biola. Terlihat sangat sedih dan juga terlihat sangat emosional. Oke, berikut untuk materinya saya langsung akan memberikan contoh saja, karena jika hanya teori kalian kurang gimana, jadi saya akan berikan contoh bagaimana mengambil gambar menggunakan smartphone atau handphone. Nah, untuk itu saya ada beberapa referensi untuk kalian, nanti saya cantumkan dari sini, dan untuk videonya sudah saya ada sendiri, kalian bisa cek sendiri atau bisa menggunakan contoh dari saya. Nah, berikut kita masuk ke contohnya.
3 cara fotoin teman pakai rule of third. Jangan foto seperti ini. Coba mundurkan kamera ke belakang sampai medium shot, posisikan ujung kepala di garis untuk diberi jarak. Jangan foto seperti ini. Coba cari angle agar background simetris, lalu posisikan orang di dalam 2 box ini. Jangan foto seperti ini. Coba cari angle dari bawah dan ambil setengah badan, terus posisiin orang di dalam 4 box ini. 3 cara fotoin teman biar nggak bikin emosi. Jangan foto seperti ini. Coba ambil dari tanggap. Pakai zoom 2 kali di kamera dan posisikan objek di tengah. 5 lalu dekatkan kamera dan ambil dari angle bawah lalu pose membelakangi kamera. Pakai 0,5 sambil pose duduk di tangga lalu ambil 45 derajat dari samping dan eye level seperti ini. 3 trik framing buat foto teman. Coba pakai potret mode, lalu putar kamera 180 derajat, jadikan pagar pembatas untuk reading lines. Pakai 0,5 lalu putar kamera lagi, dan pakai low angle, pastikan garis di tengah simetris. Pakai portrait mode 2 kali, lalu gunakan teknik rule of thirds dan posisikan objek di garis. Cara pose duduk buat cewek. Silangkan kaki ke depan, lalu tekuk satu tangan dan jadikan tumpuan, sambil memiringkan kepala. Duduk 45 derajat ke samping, silangkan kaki dan posisikan kedua tangan bertumpuan, lalu pandangan lurus ke depan. Silangkan kaki dan posisi tangan membentuk segitiga, lalu tumpuk dagu di atas tangan, dan pandangan lurus ke depan. 3 cara fotoin teman. Coba ambil dari tangga dan angle dari atas, lalu pakai zoom 2 kali dan posisikan objek di tengah. Coba berdiri di dalam kereta, lalu pakai 2 kali, posisikan objek di tengah, dan pastikan gridnya agar presisi. Pakai 0,5, lalu posisikan kamera di sela-sela pegangan, dan taruh objeknya di tengah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga bila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.